frame sepeda ya. Murah banget ini harganya, cuma 100 ribuan. Terus itu bike to work itu gua taruh tas itu di depan, nggak di belakang. Tambahin itu ada fender atau spakboard depan belakang ya. Bahannya dia plastik, jadi ring. Niat gue itu biar lebih bervariatif lagi pas gua lagi riding ya. Jadi kalau kita udah bosen di satu sisi, kita bisa pindah ke sisi yang lainnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun teman-teman berada. Jadi di video sebelumnya gue udah pernah nge-share pengalaman gue pakai sepeda elemen Mountrail URB. Jadi sekarang itu gue mau share lagi beberapa upgrade aksesoris yang udah gue tambahin ataupun ada yang udah gue kurangin. Flat barnya itu nanti kita bahas. Flat barnya itu gue potong sendiri pakai gerinda. Dimulai dari kokpit berkendara. Kokpit berkendaranya itu yang pertama ada flat bar. Flat bar bawaannya itu 700 mili. Dari 700 mili itu kanannya gue potong 20 mili, kirinya gue potong juga 20 mili. Jadi kiri kanannya itu 20-20 jadi 40. Terus jadi totalnya 660 mili flat bar yang sekarang gue pakai. Karena dari komen salah satu yang udah nonton video gue, terus masukannya juga bagus banget. Jadi gue ikutin sarannya itu, gue potong 20-20, 40 mili, jadi totalnya 660. Berikutnya ada handlebar. Handlebarnya itu, handlebar ini ya, handlebarnya itu gue ganti sama yang ujungnya itu ada tonjolannya. Gue nggak tahu namanya apa. Tolong dibantu aja buat teman-teman kalau ada yang tahu namanya itu, tulis aja di kolom komentar. Berikutnya ada tanduk handle. Handle tanduk yang bentuknya tanduk. Gue sih nyebutnya tanduk ya. Entah itu ada namanya, gue juga belum tahu. Mereknya itu WEC. Jadi tujuannya itu gue taruh agak ke tengah. Tujuannya itu buat kalau lagi riding 1 atau 2 jam kan pasti kita bosen di posisi handlebar. Nah, niat gue itu biar lebih bervariatif lagi pas gue lagi riding ya. Jadi kalau kita udah bosen di satu sisi, kita bisa pindah ke sisi yang lainnya. Gitu aja sih. Tujuan gue lebih ke fungsionalnya bukan. Aksesoris berikutnya yang gue tambahin itu ada penir depan ya. Penir depan yang gue pakai sekarang itu bahannya steel. Jadi kalau teman-teman ada rezeki lebih, saran gue sih mending ambil ataupun cari yang alloy. Ya yang alloy itu kan bobotnya dia lebih ringan ketimbang yang steel ya. Saran gue sih itu. Bike to work itu gue taruh tas itu di depan, nggak di belakang lagi. Karena kalau di belakang itu gue agak worry kalau kita lagi asik berkendara atau kita lagi asik goes itu, posisinya itu dia suka miring-miring, jadi nggak kekontrol karena posisinya ada di belakang kita. Kalau kita taruh di penir depan kan pasti kelihatan terus sama visual kita. Oke, berikutnya gue tambahin tas frame sepeda ya. Murah banget ini harganya, cuma 100 ribuan. Terus kapasitas penyimpanannya juga dia lega banget. Bahannya dia udah kedap air, jadi balistik ataupun bahannya itu, jadi kemungkinan ya itu tahan kalau buat cipratan-cipratan air ataupun rintik-rintik hujan kecil lah. Tapi kalau udah agak gede sih hujannya, ya mending neduh aja dulu. Terus di kiri kanan tas frame sepeda ini dia ada sletingnya itu kiri kanan. Jadi ketika kita lagi naik sepeda bisa kita buka kiri kanannya gitu. Jadi kalau kita buat taruh action cam pas lagi mau nge-record, tinggal kita masukin lagi kalau udah selesai. Gampang sih. Pengunciannya itu ada 2 dari link yang gue dapet di marketplace itu. Ada yang tipe tali buat ngikat ke frame sepedanya ya. Ada yang tipenya velcro. Gue sih ambil yang varian velcro ya. Yang velcro-nya itu dia ada 7 kalau nggak salah. Ada 7 pengikat velcro-nya itu buat di frame sepeda kita. Di atas 4,
Di depan 2, di belakang 1. Jadi totalnya ada 7. Selanjutnya aksesoris yang udah gue tambahin itu ada fender atau spakboard depan belakang ya. Bahannya dia plastik. Jadi ringan, nggak terlalu berat bobotnya. Terus penyanggahnya juga, tiang-tiangnya itu depannya ada 2. Tiangnya itu dari besi. Besinya juga kokoh banget, jadi nggak meleot-meleot ya. Harganya lumayan. Nanti gua sematin aja di deskripsi kalau emang ketemu ya. Cuma itu aja beberapa upgrade ataupun aksesoris tambahan yang udah gue tambahin ke sepeda gua. Elemen Montreal URB. Jadi buat upgrade ke depannya mungkin lebih ke pergantian part ya. Jadi ngabisin usia pakai dari beberapa part yang emang udah waktunya ganti, baru gua ganti. Nah, nanti kalaupun ada kesempatan ataupun ada waktu, insya Allah gue bikin lagi videonya part atau bagian apa aja yang udah gue ganti dari sepeda Elemen Montreal URB ini. Sejauh ini gue puas sama sepeda Elemen Montreal URB ini karena bobotnya itu nggak terlalu berat ya. Karena dia bahan frame-nya juga udah dari alloy. Walaupun lebih kaku kalau alloy itu ketimbang steel kan masih lentur ya ketimbang alloy. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sekian buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Kalau ada yang perlu didiskusiin, tulis aja di kolom komentar atau masukan. Dah gitu aja kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.